kelebihannya HIPMI ini kan persaudaraannya luar biasa ya. Iya, Tom. Jadi hubungan pertemanan itu, persahabatan itu masuk di hati. Untuk menjalankan bisnis diperlukan suatu koneksi ya, Iya, Tom. suatu relasi tentu kepada yang berkuasa ada hubungan ya. Supaya bisa mendorong pertumbuhan bisnisnya kawan-kawan di seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi itu ada, tetapi bahwa sifat pengusahanya sendiri harus tumbuh dari diri sendiri Iya, gitu. Tom. Walaupun sekarang semuanya asik dengan gadgetnya, Betul, Tom. tapi untuk menyambung hati itu harus selalu diupayakan gitu. Iya. Kalau saya kembali lagi kepada networking ya. Siap, Tom. Nah, jadi saya minta kawan-kawan HIPMI semua yang muda-muda ini untuk membangun networking ya. Iya. Selamat sore untuk semuanya, salam pengusaha pejuang. Bersama saya Fauzan Fadel. Kali ini dalam HIPMI Podcast, ceritakan pengalamanmu, promosikan bisnismu. HIPMI Podcast akan selalu menayangkan para tokoh, senior, dan anggota HIPMI yang menginspirasi kita semua, para pelaku usaha se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, seperti hari ini kita kedatangan senior kita, role model anak-anak HIPMI, mantan ketua umum kita yang juga ketua umum BPP HIPMI tahun 1992-1995. Mungkin kita saat itu masih kecil teman-teman semua. Gue juga pada saat itu izin tuh baru lahir juga, kebetulan kelahiran 1993. Dan juga banyak teman-teman angkatan baru HIPMI mungkin baru lahir juga pada saat itu Tum. Dan Ketum sudah menjadi ketua umum BPP HIPMI. Beliau tidak asing lagi bagi kita semua, Mantum Ade Putra Darmawan Tahir. Assalamualaikum Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi Ketum Adi Tahir ini bukan hanya sosok pelaku usaha, juga beliau pernah menjadi anggota dewan juga di Malang Melintang, banyak di organisasi. Selain di HIPMI beliau juga pernah mengomandoi Kadin juga Tum ya, izin Tum. Pernah ketum. Pernah ketum juga, menjadi anggota DPR juga. Dan dari partai Golkar juga Tum pada saat itu, betul. Tokoh partai Golkar. Izin Tum, saya ingin tanya sedikit ini Tum tentang pengalaman Ketum dulu pada saat Ketum menjadi kader HIPMI dan juga sampai menjadi ketua umum HIPMI. Itu kan kita di HIPMI tuh berproses sampai bisa menjadi ketua umum. Boleh sedikit diceritakan nggak Tum? Apakah pada saat itu tuh Ketum ada dinamika kayak sekarang? Apakah dulu mulus-mulus aja tuh bisa menjadi ketua umum BPP HIPMI? Ataukah ada blessing dari atas atau seperti apa Tum? Kalau boleh diceritakan sedikit Tum pengalamannya Tum pada saat itu Tum. Sampai bisa menjadi ketua umum BPP HIPMI Tum. Iya, pada saat itu tahun 93 ya. Iya Tum, siap. Itu memang akhirnya aklamasi. Jadi di HIPMI yang aklamasi Pak Siswono, saya. Iya, tapi walaupun sebelumnya tentu ada persaingan ya. Iya Tum. Tapi pada akhirnya yang mau maju itu nggak jadi. Iya Tum. Jadi saya aklamasi gitu. Siap. Jadi dinamikanya tentu ada. Dan kelebihannya HIPMI ini kan persaudaraannya luar biasa ya. Iya Tum. Jadi hubungan pertemanan itu, persahabatan itu masuk di hati. Ya. Karena selalu bersama-sama gitu. Siap. Selalu sharing. Jadi walaupun ada persaingan tapi nggak menjadi musuhan gitu. Iya Tum, betul Tum. Malah makin merekat ininya persahabatan. Iya. Jadi bahan untuk ledekan gitu. Iya Tum, betul. Jadi alhamdulillah pada saat itu semua lancar di Bali ya. Di Bali Tum, kejadiannya. Jadi itu dan alhamdulillah kawan-kawan semua mendukung dengan baik. Kalau boleh tahu Tum, selama waktu dulu berHIPMI kira-kira ada cerita-cerita yang bisa kita sharing dikit nggak sih Tum? Apakah ada cerita-cerita yang
berkesan gitu Tum yang Oh ya, yang itu ada tadi dari Ketum yang dulu Tum? berkesan itu adalah persahabatannya itu ya. Oh, oke Tum, siap. Luar biasa sekali gitu. Iya, iya. Walaupun lebih senior misalnya sama Bang Latif, sama Bang Iya, Ical, iya. hubungannya itu udah seperti saudara sendiri gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi sangat erat gitu ya. Siap. Jadi persahabatan itu yang disebut networking itu ya. Iya, iya, iya. Ini yang harus kita bangun terus. Mudah-mudahan di HIPMI sekarang juga bisa Siap, itu Tum. dipelihara Iya, Tum. rasa persahabatan yang luar Iya. biasa itu ya. Siap Tum. Jadi selalu mementingkan yang kawan kita gitu ya. Iya. Tum, sama dari teman-teman HIPMI di daerah ini Tum. Kebetulan saya dapat catatan teman-teman di HIPMI di daerah ini banyak yang bertanya Tum, bahwa HIPMI zaman dulu itu Tum apakah diisi oleh, izin Tum, ini anak-anak daerah Tum yang tanya nih, bahwa saat itu hanyalah anak-anak seseorang tokoh kah yang bisa masuk di HIPMI? Iya. Apakah semua pengusaha bisa? Dikarenakan ini kan kalau izin Tum, Ketum kan juga merupakan putra dari seorang tokoh juga ini Tum, dan banyak teman-teman di situ juga merupakan generasi kedua Tum. Apakah ada Tum saat itu Tum zaman Ketum pengusaha generasi pertama atau pelaku usaha Iya. UMKM di HIPMI Tum? Ya, tentu sama saja ya. Siap. Bahwa untuk menjalankan bisnis diperlukan suatu koneksi ya, Iya, Tum. suatu relasi tentu kepada yang berkuasa ada Siap. hubungan ya, supaya bisa mendorong pertumbuhan bisnisnya kawan-kawan di seluruh Indonesia ya. Iya, iya, iya. Jadi itu ada, tetapi bahwa sifat pengusahanya sendiri harus tumbuh dari diri sendiri Iya, gitu Tum. ya. Kalau bapak pejabat kan anak belum tentu Betul. bisnis ya. Betul, belum tentu Tum, belum menjamin itu. Kalau anak pebisnis lebih Iya, cocok iya, iya. jadi Betul, Tum. pebisnis ya. Siap. Dan HIPMI ini emang pengusaha kan. Iya, iya. Jadi bahwa kayak bisnis saya fasilitas iya ya. Tetapi Iya, saya iya, bisa mendorong juga teman-teman iya, yang iya. lain ya. Kayak seperti contohnya pada saat itu ayah saya almarhum itu Menteri Telkom, Betul Tum. Parpostel dulu Betul, namanya yang pertama, di mana saya menjalankan bisnis telepon mobil pertama, Iya Tum. Mobitel ya. Jadi tentu itu ada kaitannya ya. Betul, Tum. Tapi tidak berarti yang berjiwa bukan pengusaha bisa Iya, menjalankan iya. itu, harus punya jiwa pengusahanya juga ya. Iya, iya, Itu yang mesti ditumbuhkan dari perkawanan di HIPMI. Betul Tum. Jadi kita saling belajar sama yang Betul, Tum, pengusaha saling belajar beneran network. gitu. Betul Tum. Yang dari hatinya memang pengusaha ya. Iya, iya, iya. Karena itu ada yang disebut bakat ya. Nggak semua pengusaha juga sukses kan. Iya, betul. Ada juga yang rontok. Tapi yang sukses ya ada jiwa pengusahanya. Karena berusaha itu naik turun ya. Betul Tum. Nggak terus naik gitu. Iya, dan Nggak, harus kuat juga nih mentalnya Tum, iya, naik turun. gitu. Iya, 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 iya. Jadi tetap semangat aja yang Siap. penting. Dan memelihara network ya. Betul Tum. Mm-mm. Terus Tum, kita juga ingin tahu Tum, sebagai seorang mantan ketua umum HIPMI di saat itu Tum, bagaimana seorang Tum Adi Tahir memutuskan untuk ikut politik? Karena kan sebenarnya Tum, kalau boleh jujur kan kadang kayak anak-anak HIPMI sekarang ini kan banyak juga yang tidak mau terjun di politik Tum, gara-gara nih udah enak nih usaha Iya. nih. Ketum tuh kenapa pada saat itu terjun ke politik Tum? Apakah wajib? Apakah sebenarnya bagaimana Tum? Kita penasaran ini Tum, Ya, kalau boleh di-sharing sedikit pada pengalaman itu, Tum. dasarnya saya sih orang organisasi ya. Iya Tum. Saya jiwanya bukan pengusaha tapi organisasi ya. Iya, iya. Jadi saya mengorganize misalnya waktu Bang Ical maju Kadin, Betul. saya ketua organize-nya. siap. OC-nya Dan Tum, ya? di Kadin saya selalu jadi ketua bidang organisasi ya. Oke. Sampai jadi ketua umum tahun 2010. Betul Tum. Karena Pak Hidayat diangkat jadi menteri ya Iya. pada saat itu. Menperin Tum ya. Ya, Siap. jadi jiwa organisasinya lebih besar gitu. Dan kebetulan kawan-kawan ada di Golkar, jadi saya ditunjuk gitu. Dimulai dari MPR dulu. Iya Tum. Ya, karena pada saat itu ketua umumnya Bang Akbar kalau nggak salah.
Saya ditunjuk menjadi utusan daerah NTB Siap. di MPR. Iya Tom. Kemudian berkelanjutan sampai menjadi anggota DPR dari Dapil NTB Siap. dari Lombok. Jadi pada dasarnya memang ininya organisasi gitu Iya, ya. Udah biasa mengorganize gitu ya. Iya, iya. Jadi antara lain itu dicapai dengan memelihara banyak kawan. Jadi kawannya se-Indonesia. Iya, betul Tom. Jadi yang kemana di aja ada HIPMI, temannya juga nih Tom. ya, dasarnya HIPMI. Betul, ya. betul, betul. Terus dibawa ke Kadin gitu. Iya, iya. Tom, kalau mau nanya sedikit Tom, kira-kira itu kalau dari pengalaman ketum yang telah ada ini Tom, enakan jadi pengusaha apa politisi sih Tom sebenarnya Tom? Kalau ini hati Iya, ya Tom. tentu pengusaha ya. Oke Tom, siap. Karena kalau politik ya Iya, banyak iya, iya. kepentingan yang Iya, iya, lebih iya, besar Tom. gitu. Betul, Kadang-kadang Tom. nggak cocok sama hati ya. Oke, oke, Ya, oke, kalau kita pengusaha kan kita kerjakan apa Iya, yang iya, iya. sesuai dengan hati kita ya. Siap, iya. Jadi Iya, betul Tom. begitu. Tapi kan semua dinikmati aja Betul, ya. Tom. Sebagai pengusaha ya dinikmati aja naik turunnya itu ya. Iya, iya, iya. Semuanya kan dari langit rezekinya. Betul, Tom. Nah, jadi dinikmati aja gitu. Siap, siap. Naik turunnya. Nggak selalu di atas kan naik turun Iya, gitu. iya, iya. Siap Tom. Ini juga kita juga ingin tahu Tom dari ketum ini melihat dan karena kebetulan ketum sudah sangat hatam banyak di organisasi juga Tom. Ketum pernah menahkodai Kadin juga Tom. Kalau boleh ketum ngelihat nih sekarang posisi perekonomian kita bagaimana Tom dibandingin sama zaman dahulu Iya. ketum masih menahkodai organisasi-organisasi Tentu dunia usaha inilah Tom. tentu beda ya. Iya ya Tom. Tentu beda. Nomor satu ini soal digitalisasi ini ya. Iya Tom, betul. Tentu approach-nya beda ya. Kalau dengan bisnis secara digital tentu peranan pemerintah lebih kecil ya. Iya, Ya kita lihat kayak Raffi Ahmad jadi terkenal dari begitu banyak Iya, penghasilan betul, karena digital ya. Digital. Bukan karena izin pemerintah ya. Iya Tom. Tetapi yang di sisi lain kan kalau yang usaha tambang itu kan tergantung izinnya ya. Betul Tom. Untuk import, untuk ekspor dan Iya, sebagainya. iya, iya. Jadi dua-duanya harus seimbang saya pikir ya. Sekarang ini seperti anak saya sendiri juga nggak ada yang tertarik di politik gitu. Oke Tom. Sebagai profesional aja ya. Iya, iya, iya. Jadi dan berkembang baik gitu sebagai profesional. Nah ini saya juga harapkan yang HIPMI sekarang tentu ada pilihan-pilihan. Iya, iya, iya. Kalau membuka networking dengan masuk ke dalam politik itu bagus juga. Siap. Tapi bisnisnya tetap dipelihara ya, Betul, dijaga dan membangun network itu penting sekali gitu. Siap. Dan kalau memang kawan-kawan kita jadi pejabat, anak-anak HIPMI seperti sekarang Sandi, Betul Tom. Erik ya, dan beberapa kawan lain, nanti Rosan sebentar Betul, lagi. Tom, Ya. sebentar Jadi kan terbuka apa namanya itu komunikasi yang baik ya. Iya. Ya, contohnya waktu Pak Ical Bang Ical jadi menteri kan, Iya, jadi komunikasinya baik kan, ya. Iya, iya, iya. Jadi dengan pengusaha gitu, Iya, iya. karena mengerti dunia usaha itu Indonesia itu ya. Iya. Memang saya berharap sih pemerintah lebih mendorong lagi ya Iya. pertumbuhan karena pengusaha-pengusaha di daerah banyak yang hubungi saya bahwa kondisi sekarang agak Susah tuh kurang, karena banyak produk-produk asing masuk susah ya, juga saingannya tuh. Iya betul. Katanya dulu di zamannya ketum tuh sampai pemerintah tuh mengklaster pengusaha-pengusaha lokal tuh. Iya, Jadi betul. katanya pengusaha lokal dapat paket lah istilahnya tuh. Iya betul. Iya, Dan sekarang kan yang setengah bertingkat mati tuh. nasional juga Iya. dikumpulin, Iya tuh. terus dikasih privilege lah gitu ya. Iya, iya, iya. Yang di daerah apalagi ya. Betul, Jadi saya berharap sih pemerintah yang akan datang Siap, ini Tom, iya. mudah-mudahan bisa mendorong pertumbuhan pengusaha lokal ya. Betul Tom. Yang apa namanya itu bisa dikasih privilege, misalnya privilege, perbankan mendorong gitu ya. Kalau bisa jangan jaminannya aset lagi Ya Tom. betul. Karena ini anak-anak HIPMI se-Indonesia mengeluhkan itu Tom. Ya, jadi kalau bisa dapat kerjaan ya. ke bank nggak bisa cair tuh. Ya, makanya kalau kawan-kawan senior kita bisa menjadi
pejabat atau setingkat menteri gitu kan bisa ngomong gitu. Betul Tum. Supaya perhatian pemerintah kepada dunia usaha, Iya, terutama yang mulai ya. Iya, Kalau iya, bisa didorong gitu. Siap Tum. Bukan hanya tingkat UKM tetapi tingkat menengah ini loh yang Iya, penting. Sekarang yang lagi kesulitan kebanyakan tingkat menengah nih. Betul Tum. Jadi kita benar-benar berharap yang akan datang HIPMI bisa menyuarakan terus Iya. agar tingkat kepedulian pemerintah kepada pertumbuhan dunia usaha Iya, terus ditingkatkan. Siap. Tum, kita juga dari HIPMI ini kan pengen dengar juga Tum, kalau boleh nih ada nggak sih secret recipe atau enggak rahasia sukses dari Mantum nih? Gimana sih Tum? Ada nggak sih tips kita nih sebagai pelaku usaha nih harus seperti apa untuk bisa menjadi sukses seperti Ketum ini Tum? Karena banyak dari kita ini mendirikan usaha gampang, cuman buat gedenya susah Tum. Apakah ada resepnya supaya kita bisa menjadi sukses gitu loh Tum, bisa menjadi seseorang gitu Tum buat kita pelaku usaha nih Tum? Ya, kalau boleh Tum. Kalau dari yang pengalaman saya sih, siap Tum. Ya itu membangun networking gitu. Network, Dan memelihara ya networking Iya, itu ya, hubungan-hubungan dipelihara gitu ya, Iya Tum. sehingga terus bisa ada kontak dengan ini ya. Iya. Nah, kalau zaman sekarang digital marketing lah tentunya ya, Iya, Tum, betul, Tum. yang bisa tapi saya lihat anak muda Indonesia cukup besar interestnya kepada digitalisasi ini. Betul Tum. Nah, jadi itu didorong terus oleh HIPMI juga. Iya Tum. Saya pikir ini baik sekali ya. Selamat untuk podcastnya Yang diketuai. Saya Tum. Diketuai ya. Saya kebetulan merealisasikannya langsung Tum. Iya, alhamdulillah. Jadi ini ide yang emang kita ingin realisasikan. Iya, makanya saya begitu dikasih tahu langsung datang. Terima kasih Tum. Karena kehormatan bagi kami Tum. Karena ini penting gitu. Siap Tum. Untuk menjadi dorongan kepada dunia usaha muda ya. Dan supaya tetap semangat gitu. Dan Ketum juga mungkin kalau nanti melihat di HIPMI TV YouTube-nya Tum, memang mayoritas kita hostnya biasa wanita Tum. Perempuan, cuman kalau untuk kali ini Mantum saya minta saya sendiri Tum menjadi hostnya. Ketua ya, terima kasih. Karena saya ini adalah kehormatan bagi kami di HIPMI Tum. Saya sebagai mantan ketua umum bisa meluangkan waktunya Tum di HIPMI TV ini Tum. Juga sebenarnya Tum ada satu pertanyaan tadi Tum kelewatan yang saya ingin tahu banget Tum. Kebetulan kan Ketum kalau nggak salah Tum itu berdarah dari Minang Tum ya, dari darah Padang Tum ya. Ada darah Padang Tum. Biasa kan pelaku usaha Padang itu kan banyak yang merantau gitu Tum dan lain-lain. Dari orang tua tuh atau dari ayahanda Tum ada nggak sih Tum kayak nasihat khusus dari beliau ke Ketum itu Tum pada saat Ketum menjalani roda kehidupan ini Tum, kalau boleh tahu Tum. Terima buat kasih. Kita sharing Tum. Memang ibu saya yang ayahnya orang Sumatera Barat ya. Oke Tum. Ibu ya. Kalau bapaknya orang Jawa, ibunya orang Melayu. Oh iya Tum, siap. Jadi yang dari Sumatera Barat tuh ibu ya. Oh iya Tum, siap. Bapaknya ibu. Jadi kalau nasihat kedua orang tua itu kembali lagi memelihara hubungan gitu. Jadi beliau berdua itu temannya banyak sekali. Iya. Teman-temannya itu banyak sekali gitu. Iya. Kita bisa lihat kalau bikin acara, waktu beliau wafat juga yang nganter, wah. Artinya, jadi memelihara kawan itu perkawanan ya. Artinya pepatah satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit tuh berlaku tuh ya. Iya, itu yang dijaga yang tutur kata ya. Untuk memelihara hubungan itu ya. Iya. Jadi terutama ibu lebih, kalau bapak kan tentara ada tegasnya gitu. Kalau ibu ramah sekali sama ini ya. Jadi terpelihara lah hubungan sampai sekarang ya. Iya, Tum. Sama kita ini kan namanya pengusaha kan pasti jatuh bangun Tum. Kita kadang di atas, kita kadang di bawah. Dan saya juga pernah baca Tum satu buku Tum. Bukunya Robert Kiyosaki, Good Father Bad Father. Kata dia itu bapaknya yang Rich Dad Poor Dad, Rich Dad Poor Dad, dia bilang Rich Dad itu menasihati anaknya Tum, bahwa kita mau sukses itu ibarat bayi mau lari Tum. Dia nggak mungkin langsung bayi itu bisa lari Tum. Kata dia bayi pada saat mau lari pasti bangun jatuh lagi sampai dia bisa lari kencang. Nah kita ini ingin tahu Tum
pasti kan Ketum punya pengalaman itu juga Tum. Pengalaman dulu sampai bisa jatuh, sampai bisa bangkit itu Tum. Boleh nggak Tum sedikit di-share nih buat kita buat memotivasi kita nih Tum. Jadi kita tahu Tum bahwa seorang Ketum pun masih bisa jatuh dan masih bisa bangkit juga Tum. Sedikit Tum kalau boleh Tum. Tentu semua usaha Tum. itu ada jatuh bangunnya seperti yang disampaikan tadi. Dan pada saat kita jatuh tentu yang saya alami ya itu tentu kita memelihara semangat kita ya. Tum. Untuk terus berusaha mencari jalan keluar. Dan mendapatkan step untuk bisa menaiki tangga itu ya. Nah yang penting tentu kita mempunyai rencana. Jadi dari awal usaha itu rencana tangganya itu apa itu mesti persiapkan ya sehingga nggak kadang-kadang ngobrol sama teman jadi berubah gitu. Betul, ya. Jadi stepnya itu mesti dipersiapkan. Kita harus tahu dan langkah kita, langkah selanjutnya ini. Jadi waktu kita jatuh kita tahu loh tangganya di sini gitu ya. Betul. Itu kalau itu dipelihara insya Allah ini nomor 1, nomor 2 tentu kita ikhlas saja karena semuanya dari atas ya. Jadi kadang-kadang emang dicoba supaya susah dulu. Nanti dikasih yang lebih baik gitu. Betul. Tapi ini sekali lagi kita harus mempunyai suatu rencana ya. Suatu program gitu untuk tangga berikutnya itu bagaimana gitu. Dan cari akal untuk mencapai itu ya. Kadang-kadang mesti menghubungi siapa. Kalau kita banyak teman kan gampang ngomongnya. Betul Tom. Jadi dalam pergaulan itu penting sekali dipelihara ya. Walaupun sekarang semuanya asik dengan gadgetnya. Betul Tom. Tapi untuk menyambung hati itu harus selalu diupayakan gitu. Jadi hubungannya adalah dengan hati ya. Karena dengan hati itu saling tolong menolong, saling membantu, memberikan informasi ya. Kalau semuanya tanya Google tentu ya itu teknis saja. Sekarang ada lagi tuh namanya ChatGPT. Ya ChatGPT. Jadi kita kalau mau nanya apa udah pakai ChatGPT tuh. Jadi kemanusiaannya ini yang dipelihara ya. Untuk mendapatkan perhatian kan. Betul Tom. Jadi nanti pada saat kita ada di bawah kita bisa ditarik bareng sama-sama gitu. Jadi selalu persiapkan langkah kita berikutnya. Misalnya nanti saya 2 tahun lagi harus begini, 3 tahun lagi harus begini itu dipersiapkan. Jadi guys, teman-teman HIPMI se-Indonesia yang menonton, ribuan pelaku usaha HIPMI, itu adalah pesan moral yang luar biasa dari Mantum. Bahwa pada saat kita di bawah pun kita harus bisa recover dan siapin tuh langkah kita untuk recover seperti apa. Strateginya seperti apa. Dan harus konsisten, jangan abu-abu, jangan kiri-kiri kanan-kanan gitu. Konsisten terus Tum ya. Kepada rencana kita. Siap. Tum sama Ketum pada saat dulu itu menjadi ketua umum BPP HIPMI. Juga pernah menahkodai Kadin Indonesia Tum. Nah ini kan kita ingin tahu sedikit Tum, kalau boleh Tum, Ketum pada saat dulu menjadi pelaku usaha itu, pelaku usaha di bidang apa itu Tum, sampai biar kita juga bisa tahu Tum. Kita bisa sharing pengalaman Tum. Terima kasih. Sebenarnya itu bisnis masa depan ya. Yaitu telepon telekomunikasi ya. Sebenarnya di situ ininya bergeraknya pertama jadi kontraktor pembangunan BTS itu. Kemudian maju menjadi operator telepon telepon genggam itu. Tapi kemudian dijual karena saya lebih fokusnya ke politiknya. Dan organisasi. Jadi dari situ ya banyak kawan ya yang terpelihara ya. Untuk ini kalau saya kembali lagi kepada networking ya. Jadi saya minta kawan-kawan HIPMI semua yang muda-muda ini untuk membangun networking ya. Karena networking ini memang jangka panjang investasi Tum, investasi jangka panjang itu Tum ya. Kadang kita tidak tahu bahwa dalam kedepannya itu bisa menjadi suatu hal yang saling mendukung. Tujuan kita. Tum.
Siap. Baik. Bagi teman-teman HIPMI se-Indonesia, alhamdulillah pada hari ini kita dihadiri oleh Mantum sharing banyak banget pengalaman-pengalamannya dari dunia usaha, dari organisasi, cerita juga dulu di HIPMI bagaimana dengan dinamika di Munasnya. Alhamdulillah bisa terpilih secara aklamasi seperti periode HIPMI sebelumnya itu aklamasi juga Kalau yang kemarin kencang dikit kayaknya Dan ini sedikit juga Ini Musda HIPMI Jaya akan berlangsung dalam bulan ini juga Dan Munas HIPMI Pusat akan berlangsung tahun depan Harus maju. Saya saya masih ada 3 periode lagi Gak usah, pokoknya harus maju. Saya masih ada 3 periode lagi Cuman kalau boleh sharing sedikit dong tips bagaimana bisa sukses menjadi ketua umum sebelum kita tutup buat menjadi tips ketua umum. Jadi ini ketua-ketua di daerah kan juga banyak yang tertarik ini menjadi ketua umum BPP kan Bagaimana tipsnya dan harus bagaimana harus amanahnya bagaimana dan lain-lain karena ini suatu hal yang besar bagi kami. Ya, tentu masing-masing wilayah itu ada kepentingannya ya. Maksudnya di daerah wilayah itu apa yang kurang perlu ini. Nah, berarti kita emang harus mendengar ya. Siap. Nah, itu tadi memelihara networking itu antara lain mendengarkan masukan dari wilayah-wilayah itu, jadi tahu apa yang diperjuangkan, yang untuk kepentingan semua. Karena kita di HIPMI ini memang untuk kepentingan untuk ketua umum ya. Ketua umum itu harus punya drive untuk membangun Indonesia ya. Ketua umum itu dekat sama pemerintah hal yang bagus wajib sekali. Atau bagus nggak wajib? Bagus sekali ya. Siap. Jadi lebih dekat sama pemerintah lebih bagus. Jadi bisa komunikasi ya. Oke siap. Walaupun kita pernah ngalamin juga agak sulit gitu, tapi terus baik gitu. Ada naik turunnya lah sama aja. Siap. Jadi gitu. Oke terima kasih Saya terima kasih banyak. Cerita-ceritanya berbagi pengalaman di HIPMI Podcast yang akan tayang di HIPMI TV. Jadi untuk teman-teman HIPMIers se-Indonesia, saya Fauzan Fadel di sini bersama Mantum Adi mengucapkan teman-teman jangan pernah putus asa dalam menjalankan usaha. Karena namanya usaha dan naik turun, dan juga teman-teman untuk selalu nonton kegiatan-kegiatan para inspirator-inspirator yang ada di HIPMI hanya di HIPMI TV. Saya di sini Fauzan Fadel undur diri bersama Mantum Adi di sini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.